Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Roni Satria di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Selamat sore Roni, bagaimana situasi di Kementerian Agama saat ini jelang penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah? Ya, Rifana, kalau kita lihat pada hari ini merupakan sidang isbat yang akan dilangsungkan oleh Kementerian Agama untuk menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah yang kalau kita lihat secara schedule ini nanti pada pukul 16.30 tepat sebenarnya sekarang kalau saya lihat masih bersiap-siap untuk melakukan pemaparan seminar secara astronomis terlebih dahulu yang dilakukan dari sejumlah titik dan tahun ini ada 125 titik lokasi pemantauan hilal yang dilakukan untuk menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini. Selama nantinya pemaparan ini akan dibuka secara umum atau publik juga dapat melihatnya secara live streaming seperti itu melalui YouTube Kementerian Agama, di mana nantinya ini juga setiap tahunnya bisa disaksikan seperti itu untuk masyarakat mengetahui bagaimana prosesnya. Namun nanti setelah maghrib dilakukan jeda dan penentuan sidang ini dilakukan secara tertutup. Nah, itulah nantinya dari sinilah akan ada keputusan dari Kementerian Agama untuk menentukan kapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini dijatuhkan. Nah, saya mungkin akan melihat mekanisme apa nanti sebenarnya yang dilakukan dalam pemaparan secara astronomis ini yang dilakukan nanti pada pukul 16 atau sekarang sebenarnya 16.30 tetapi masih belum mulai saya lihat lagi bersiap-siap tetapi tadi sempat masuk ke dalam auditorium Kiai Haji Air Rashidi ini yang tadi dimana kalau saya lihat ada sejumlah slide seperti itu yang sudah memaparkan dari sejumlah titik lokasi karena kalau kita lihat dari kondisi ijtimak sendiri untuk pada 1 Ramadan 1446 Hijriah ini terjadi pada Jumat 28 Februari 2025 di sekitar pukul 7.44 waktu Indonesia Barat. Nah, pada hari yang sama inilah ketinggian hilal di seluruh Indonesia di atas ufuk antara 3 derajat 5,91 menit hingga 4 derajat 40,96 menit dengan sudut elongasi antara 4 derajat 47,03 menit seperti itu. Nah, angka ini sebenarnya berdasarkan acuan seperti apa? Karena kalau kita lihat Indonesia sebenarnya menganut 2 metode, di mana kalau kita lihat hilal di Indonesia ini setiap tahunnya dilakukan melalui proses hisab dan juga ruqyat. Hisab adalah dengan cara perhitungan astronomis, kemudian ruqyat adalah dengan melihat langsung. Secara sederhananya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat pada tahun 2022 yang lalu melalui MABIMS atau Kesepakatan Menteri Agama dari Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, singkatan dari MABIMS itu sendiri, menentukan kriteria di tahun 2022 itu yang menjadi acuan dari keempat negara ini untuk menentukan nantinya kapan 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal, kemudian juga nanti 10 Zulhijjah untuk nanti Idul Adha dan lain sebagainya. Nah, ketinggian hilal yang kriteriakan oleh MABIMS ini itu di minimal 3 derajat di atas ufuk, kemudian dengan elongasi minimal 6,4 derajat dan juga jika hilal tidak memenuhi kriteria maka bulan baru ditetapkan secara istiqmal maksud saya untuk penggenapan 30 hari sehingga nanti pada penentuan hari ini di setelah matahari terbenam untuk melihat bagaimana ruqyat yang juga merupakan metode yang digunakan oleh Kementerian Agama di Indonesia ini setiap tahunnya setelah kalau kita tahu hisab juga sudah dilakukan dalam pemaparan nanti tetapi dilengkapi oleh nanti ruqyat yang setelah matahari terbenam nanti akan diketahui 1 Ramadannya. Nah, ini yang menjadi proses setiap tahunnya kalau saya mungkin berkaca dari sejarah Indonesia ini sudah melakukan sidang isbat ini sejak 1962 Rifana, di mana ini setiap tahunnya menjadi suatu bentuk yang bisa dikatakan sebagai dialektika sains, di mana kalau untuk menentukan sebuah secara keyakinan untuk menentukan kapan melakukan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal dan juga tanggal-tanggal penting Islam lainnya dalam kalender lunar atau kalender bulan yang penghitungan bulan seperti itu untuk dalam Hijriah ini menjadi penting untuk bagaimana melibatkan dialektika sains di dalam
kemudian beragama atau menjalankan sebuah keyakinan. Dalam hal ini adalah ajaran Islam seperti itu. Sehingga menarik untuk melihat adanya, kalau mungkin masyarakat melihat bahwa ada setiap tahun mungkin ada beberapa tahun yang mungkin ada perbedaan satu Ramadan, kemudian perbedaan satu Syawal, tapi inilah menjadi bagaimana perhitungan yang dilakukan dari zaman Rasulullah dulu juga memang sering terjadi adanya perbedaan ini karena faktor geografis juga salah satunya. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat tadinya sempat ada di tahun 2016 ini sempat direncanakan untuk dibuat secara global yang itu berpusat di Turki, tetapi memang Mabims ini pada akhirnya untuk bisa dikatakan memilih untuk jalur kriteria sendiri di 2022. Mengapa? Karena mengingat kondisi di Asia Tenggara yang bisa dikatakan secara geografis memiliki proses untuk bagaimana melakukan rukyat ini agak sedikit berbeda. Sehingga itulah yang nantinya mengapa ada perbedaan-perbedaan wilayah. Nah, spesifik tahun ini Rifana, saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa untuk di wilayah Papua sendiri, untuk sejauh ini diperkirakan akan ketinggian berkisar antara 3,02 derajat hingga 4,69 derajat. Kemudian elongasi dengan jarak sudut matahari dan bulan mencapai 4,78 derajat sampai 6,4 derajat. Ini kisaran yang ada di kawasan timur Indonesia. Sementara untuk yang ada di kawasan Aceh yang saat ini kita tahu bahwa di kawasan Loknga ini pada nantinya akan diprediksi memiliki elongasi untuk mencapai setidaknya di 6,4 sehingga ini memenuhi kriteria Mabims. Inilah mengapa ada hal unik yang terjadi di tahun ini nantinya bahwa hanya satu wilayah Aceh ini yang mungkin bisa dikategorikan untuk memenuhi syarat Mabims, sehingga nantinya ini nanti akan menjadi yang kita tunggu-tunggu nanti pada saat sidang isbat tertutup setelah maghrib, karena bagaimana biasanya kalau kita setelah sholat maghrib untuk menunggu di seluruh wilayah untuk matahari terbenam, biasanya Aceh memang paling jauh karena mereka biasanya maghrib itu di sekitar pukul 18:52, sehingga mungkin bisa saya asumsikan nantinya sidang isbat itu akan berlangsung hingga di atas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mengapa? Karena diperlukan nanti ada verifikasi lagi setelah kalau memang nantinya akan terlihat hilal dari wilayah Loknga Aceh tersebut. Sejauh ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda terkait bagaimana mekanisme nantinya kita lihat pemaparan, kemudian verifikasi dari 125 titik yang ada di Indonesia untuk bagaimana untuk melihat atau pengamatan dari rukyat ini kemudian dikombinasikan dengan hisab yang juga memang menjalankan dua metode yang selalu Indonesia gunakan setiap tahun. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Roni Satria atas laporan Anda. Selamat bertugas.